Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA yang saat ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi atau teknologi perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan untuk tingkat SMP yang perlu Anda tahu yaitu tentang inseminasi buatan atau kawin suntik. Inseminasi buatan pada hewan ternak ini merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia yang kita sebut sebagai inseminator dalam memasukkan spermatozoa atau semen hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat inseminasi. Tujuannya agar terjadi pembuahan dan kehamilan. Sampai dengan saat ini, ada beberapa hewan yang sudah berhasil dikembangbiakan dengan teknik inseminasi buatan. Di antaranya sapi, kemudian anjing, kuda, babi, dan hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, ini gambar seorang inseminator sedang memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi sapi betina. Nah, alatnya adalah ini yang agak panjang yang kita sebut sebagai gunnya. Itu selanjutnya kita sebut gun atau suntikannya. Nah, itu tentang inseminasi buatan. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar tahap-tahapan melakukan inseminasi buatan. Nah, tahap yang pertama, pengambilan spermatozoa atau mani dari induk jantan. Kemudian sperma tadi disimpan di dalam suatu wadah khusus dan diawetkan memakai nitrogen cair. Nah, kemudian cairan spermatozoa tadi disuntikkan ke dalam organ reproduksi induk betina. Nah, kalau prosesnya ini berhasil, maka induk betina akan mengalami kehamilan atau kebuntingan. Nah, setelah masa hamilnya cukup, maka induk betina ini akan menghasilkan anak sapi. Nah, anak sapi ini merupakan hasil inseminasi buatan. Nah, itulah proses inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan sapi. Selanjutnya, tujuan inseminasi buatan. Yang pertama, memperbaiki mutu genetika hewan ternak. Nah, hewan ternak yang kita inginkan tentu yang memiliki mutu yang baik. Kalau kita khusus untuk menghasilkan sapi agar menghasilkan susu yang banyak, tentu kita menginginkan bibitnya berasal dari induk sapi jantan yang unggul. Nah, oleh karena itu, tujuan inseminasi ini adalah memperbaiki mutu genetika hewan ternak dengan cara mengambil spermatozoa dari induk jantan yang unggul, kemudian dimasukkan ke hewan betina. Yang kedua, menghemat biaya.
karena tidak harus mendatangkan pejantan unggul. Nah, kalau kita perhatikan, peternak tradisional itu untuk dapat menghasilkan keturunan dari sapi-sapi betina, maka peternak itu wajib juga memelihara ternaknya yang jantan. Namun dengan ditemukannya inseminasi buatan tadi, maka seorang peternak tidak harus memelihara hewan jantan. Berarti dia menghemat biaya perawatan, biaya untuk membeli hewan jantan, kemudian biaya untuk memenuhi kebutuhan makanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara luas dengan jangka waktu yang lama. Maksudnya, jika sperma yang diambil dari hewan pejantan unggul, pertama, dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan untuk banyak hewan betina yang akan dibuahi. Itu namanya mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul. Yang keempat, meningkatkan angka kelahiran ternak secara cepat dan teratur. Nah, jadi bisa diatur ketika pembuahannya dilakukan dengan inseminasi buatan. Yang berikut, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran penyakit kelamin pada hewan ternak. Nah, dengan adanya inseminasi buatan, maka tidak terjadi perkawinan antara induk jantan dengan induk betina secara langsung. Tetapi yang terjadi adalah peleburan langsung antara sperma dan sel telur yang dihasilkan oleh induk betina. Nah, itulah tujuan inseminasi buatan. Berikutnya, keuntungan inseminasi buatan. Nah, yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Tadi sudah Pak singgung juga. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran hewan ternak dengan baik, sehingga induk betinanya tetap terjaga kesehatannya. Yang ketiga, mencegah terjadinya kawin sedara pada hewan betina. Karena biasanya kalau terjadi kawin sedara, itu akan menghasilkan keturunan yang kadang menghasilkan keturunan yang cacat. Kemudian spermatozoa dapat dipakai dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ketika spermatozoa diambil dari induk jantan, maka spermatozoa tadi disimpan pada tempat khusus dan diawetkan dengan nitrogen cair, maka itu dapat bertahan sampai 1 tahun. Yang kelima, menghindari kecelakaan fisik pada ternak yang biasa terjadi saat perkawinan. Nah, biasanya pada saat perkawinan, terkadang induk jantan lebih besar dari induk betina, sehingga bisa mengakibatkan induk betina akan mengalami kecelakaan fisik ketika terjadi perkawinan. Yang keenam, dapat menghindarkan ternak dari penularan penyakit. Nah, khususnya penyakit yang lewat hubungan kelamin yang dilakukan oleh ternak tersebut. Nah, itulah keuntungan inseminasi buatan. Selanjutnya, di samping keuntungan, ternyata ada kekurangan inseminasi buatan. Yang pertama, apabila waktu pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak terjadi kebuntingan pada hewan ternak. Maka seorang inseminator itu harus paham dan mengetahui kapan inseminasi itu dapat dilakukan untuk menghasilkan hasil yang baik. Berarti seorang inseminator
harus tahu kapan masa birahi dari hewan betina. Nah, keberhasilan ini tergantung kepada kemampuan untuk melihat tanda-tanda birahi yang dialami oleh induk sapi betina. Nah, yang kedua, adanya kemungkinan kesulitan melahirkan atau distoksia. Nah, kenapa bisa sulit melahirkan? Itu terjadi jika spermatozoa dari pejantan itu berasal dari induk jantan yang memiliki tubuh yang besar, kemudian disuntikkan, diinseminasikan pada sapi betina yang berukuran kecil. Tentu keturunannya ada kemungkinan akan memiliki tubuh yang besar, sehingga ketika dia melahirkan akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kawin sedarah jika penggunaan spermatozoa jantan yang sama dalam jangka waktu yang lama, karena orang tidak bisa mengingat dan melihat dari mana asal sapi-sapi yang akan dilakukan inseminasi. Nah, kemungkinan kawin sedarah pun masih bisa terjadi. Kemudian, dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik keturunannya. Kenapa bisa menurun? Nah, itu terjadi apabila pejantan donor, artinya pejantan yang diambil spermanya, tidak dipantau sifat genetiknya. Nah, ini terjadi kalau pengambilan sperma itu dilakukan secara sembarangan. Nah, sebaiknya harus dilihat sifat genetiknya adalah baik, baru diambil spermanya. Namun kalau dilakukan sembarangan, yang terjadi justru menurunkan sifat-sifat genetik keturunannya. Nah, itulah kekurangan inseminasi buatan. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur melakukan inseminasi buatan? Nah, ada 4 prosedur yang harus dilalui. Pertama, pencairan semen atau spermatozoa. Sebelum dilaksanakan inseminasi, artinya sebelum spermatozoa dimasukkan ke organ reproduksi induk betina, maka semen dari pejantan donor yang sudah beku, kenapa beku? Karena disimpan di dalam wadah khusus, ya, yang disimpan pada nitrogen cair, maka dia beku, harus dicairkan terlebih dahulu. Nah, proses pencairan ini disebut tawing. Sekali lagi, semen yang tersimpan harus dicairkan dulu. Nah, proses pencairannya disebut tawing. Caranya, semen beku tadi dikeluarkan dari nitrogen cair, kemudian dimasukkan ke dalam air hangat, atau diletakkan di bawah air mengalir saja cukup, selama 7-18 detik. Setelah dicairkan, semen dikeluarkan dari air. Nah, artinya semen ini masih dalam wadah, ya, wadah yang mirip seperti pipet, dan kemudian dikeringkan pipetnya dengan tisu. Yang kedua, setelah dicairkan semennya adalah memasukkan semen pada gun. Gun ini alat tembaknya atau alat suntiknya. Jadi kadang istilah gun tuh kalau Pak lebih senang menggunakan alat suntiknya. Nah, cairan semen dimasukkan ke dalam gun. Setelah dimasukkan, dan ujung yang mencuat itu dipotong menggunakan gunting bersih, supaya semennya bisa keluar ketika disuntikkan. Nah, gun ini merupakan alat yang mengantarkan semen ke uterus indukan sapi. Gun selanjutnya dibungkus dengan plastik set yang berbentuk pipet, dibungkus.
Nah, supaya tidak tercemar. Yang ketiga, setelah itu dilakukan, yang ketiga adalah persiapan induk sapi betina. Sapi betina yang akan diinseminasi disiapkan dimasukkan ke dalam kandang jepit untuk selanjutnya diikat. Mengapa dilakukan seperti ini? Agar sapinya tidak bergerak ketika dilakukan inseminasi, sehingga pelaksanaan inseminasi bisa lebih mudah dilakukan. Yang keempat, tahap terakhir, penyemprotan sperma pejantan ke uterus. Nah, sperma tadi yang sudah dimasukkan ke dalam gan itu akan disuntikkan, disemprotkan pada uterus betina oleh petugas inseminasi buatan. Sebelum melakukan penyemprotan, maka petugas memakai sarung tangan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rektum induk betina. Jadi, petugas atau inseminator atau orang yang melakukan penyuntikan tadi, dia akan menggunakan dua tangannya untuk menyemprotkan sperma pejantan ke uterus. Satu tangan itu dimasukkan ke dalam rektum. Nah, ke dalam rektum setelah tangannya memakai sarung tangan. Nah, satu tangan ini berfungsi untuk menjangkau leher rahim yang terakhir. Nah, setelah terjangkau dan dapat dirasakan, baru tangan yang satu lagi memasukkan gan tadi ke dalam organ reproduksinya sampai pada posisi yang telah diraba oleh tangan yang satunya lagi. Setelah posisinya pas, maka disuntikkanlah sperma tadi, sperma induk jantan, melalui alat suntik ke dalam uterus dari induk betina. Kalau keempat prosedur ini sudah dilakukan dan diawali dengan melihat masa birahi yang tepat, maka beberapa saat kemudian induk betina akan mengalami kehamilan. Demikianlah siswa-siswa sekalian, penjelasan tentang teknologi reproduksi pada hewan. Selamat siang, selamat malam, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk menimba ilmu kapan dan dimanapun. Salam sejahtera bagi kita semuanya.